Maaf, saya bikin baju barusan karena saya lagi tadi kan membahas masalah ini, jadi tiba-tiba, Assalamualaikum, apa kabar sahabat bikin baju? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sahabat bikin baju, di malam hari ini kita bertemu lagi di channel Ajis Taylor dalam judul agak-agak berbau mistis mungkin untuk malam ini hari ini, yaitu judulnya tukang jahit bekerja dengan bantuan jin atau dibantu oleh jin. Oh ya sahabat bikin baju, sebelum lebih jauhnya juga saya ingatkan kembali agar untuk sahabat bikin baju, untuk yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bersama saya di sini bersama-sama di channel Ajis Taylor, untuk menggunakan jari sakti Anda agar tekan tombol subscribe atau gambar lonceng untuk notifikasi agar sahabat bikin baju dan sahabat seprofesi, sahabat lintas profesi tidak ketinggalan dengan video saya. Terus like, komen, jangan lupa berikan komennya dan sharekan video ini. Ya sahabat bikin baju, di sela-sela lembur mungkin ya lagi lembur, ini lagi bikin untuk sekodar. Kalau berbicara dengan sekolah kan ada yang pakai sekodar di sini. Jadi inilah, nanti saya perlihatkan ya modelnya. Nah seperti ini. Ini baju model-model baju seragam sekolah sekarang, zaman sekarang. Ini sekodarnya kiri kanan. Terus di sini juga pakai tali, lumayan agak ribet juga sih. Mungkin yang bikin lama itu kayak sekodar tali. Kalau jahit ininya sih badannya, tangan ini nggak terlalu lama, cuman yang lama itu yang bikin seperti ini. Karena ini kan harus dibalikan nanti dijahit lagi seperti itu. Dan untuk baju model-model seperti baju yang barusan saya perlihatkan, biasanya untuk pengerjaannya itu yang didahulukan adalah yang seperti ini, bikin sekodarnya dulu, talinya dulu, kerahnya dulu. Nah kalau itu sudah beres, nah enak, tinggal badan itu cepat sahabat bikin baju. Jadi nggak kalau yang alat-alat seperti ini di belakangin ataupun tidak didulukan, nantinya akan terasa sangat lama ya, terasa lama gitu kerjainnya. Tapi kalau kita dikerjakan alat-alat ini seperti dahulu, bereskan, itu insya Allah nantinya jadi pekerjaan itu kalau di ibarat perjalanan itu menurun seperti itu. Jadi nggak terasa capek ke akhirnya. Karena ya sahabat bikin baju, sebenarnya untuk yang kerja di konveksi, kerja borongan ya beda dengan kalau kayak saya di sini kan kadang ada yang jahit perorangan, ada yang jahit satuan seperti itu. Tapi untuk menutupi, kan nggak selamanya ya ada orang jahit bikin baju itu nggak tiap hari, nggak. Jadi untuk antisipasinya saya juga ngambil ataupun dapat orderan seperti baju-baju seragam begini. Nah kalau dulu ya ceritanya, pengalaman saya itu pernah bekerja dulu kan merantau Jakarta, Bandung seperti itu, berpindah-pindah tempat kerja konveksi. Itu dari satu tempat ke tempat lainnya itu ada banyak hal-hal yang menjadi ciri khas, ataupun dari satu tempat itu kisah satu tempat kerja misalnya di konveksi yang ini, baik di beda daerah juga selalu ada cerita-cerita yang sama ya, yang mirip, ataupun sebuah diantaranya seperti ini sahabat bikin baju. Kan kalau yang jahit itu nggak sama itu ya skillnya ataupun kemampuannya. Ada yang cepat, yang bisa cepat kerjanya itu. Ada yang lama, ada yang rapi tapi lama, ada yang cepat tapi rapi juga, ada yang cepat tapi kurang rapi seperti itu. Jadi di waktu gajian juga jadi nggak sama gitu.
Ada yang besar, yang gede, gajian gede, yang kalau jago jahitnya, yang cepat jahitnya itu pasti pas bayaran itu yang paling gede bayarannya ataupun gajiannya, seperti itu. Cuman suka ada guyonan-guyonan kan kalau waktu di tempat-tempat kerja seperti itu, katanya seperti ini, kalau yang kerjanya cepat dikatain sama orang yang kerjanya yang lainnya ya, yang kerjanya nggak secepat dia, itu dibilang katanya dia itu kerjanya dibantuin sama jin, jadinya cepat. Tapi nggak tahu eh, benar apa enggaknya sih. Yang pasti ada sugesti-sugesti katanya eh, diguntingnya itu ya ada kodamnya seperti itu. Nggak cuman di masalah kanuragan aja gitu, masalah kodam, masalah itu. Tapi di dunia konveksi, dunia jahit juga banyak cerita kayak gitu. Di antaranya seperti itu tadi. Nah, cuman kalau kita sebagai seorang muslim ya tentunya, itu kan di Al-Quran surat Jin tuh kan ya, dari ayat 1 sampai 7 itu ada di ayat 6 terutama itu ada satu ayat yang berbunyi seperti ini. Ada segolongan manusia yang meminta perlindungan kepada segolongan jin laki-laki gitu, bunyi itu. Meminta perlindungan seperti itu kan bunyi ayatnya. Dan jin yang dimintai perlindungan itu mengabulkannya. Nah, tapi di akhir ayat itu si jin itu mengabulkan permintaan si manusia itu justru agar si manusia itu lebih tersesat lagi. Berarti kalau namanya lebih tersesat kan nggak baik ya, nggak benar gitu. Terus juga kan kita di surat An-Nasnya ada bunyi seperti ini. Ala di waswisus bisudurinas siminal jinnati wan nas. Jadi ada golongan setan dari bangsa manusia dan setan dari golongan jin gitu. Berarti kalau dihubungkan gitu ya, kita coba hubungkan antara surat yang tadi di surat Al-Jin ayat 6 dengan surat An-Nas, itu ada persambungan. Yang mana kalau siminal jinnati wan nas berarti di manusia juga kan ada setan dari golongan manusia. Berarti manusia itu ada yang berkarakter setan, kan karakter kalau setan itu kan sebenarnya. Jadi yang tidak baik lah begitu. Jadi di golongan manusia itu ada yang tidak baik. Begitu pula di golongan jin. Ada jin yang tidak baik juga. Ada setannya juga di jin. Berarti kan sejalan dengan penjelasan di ayat di surat Al-Jin tadi, membuat manusia itu lebih tersesat. Jadi yang memberikan si manusia itu meminta perlindungan kepada si jinnya mengabulkan dan lebih menyesatkan, berarti jin itu kan dari golongan setannya. Jadi kalaupun ada yang misalnya bekerja dengan bantuan jin, berarti itu kan sama sekali tidak baik. Ya hasilnya juga tidak barokah mungkin. Karena apa? Yaitu yang namanya meminta perlindungan kan hanya kepada Allah, kita itu meminta perlindungan. Kalau kepada selain Allah, misalnya kepada jin, berarti kita itu apa istilahnya, saat baju kalau menduakan itu sudah tahu semuanya kan ya, seperti itu. Sedangkan kan yang namanya jin dan manusia itu wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Jadi tugas manusia dan itu hanya beribadah. Jadi kalau yang jin baiknya gitu ya, yang tidak jahatnya nggak mungkin mengabulkan ada yang itu, karena mereka akan khusyuk terus aja beribadah seperti itu. Nah mungkin sedikit ya, bukannya saya ceramah gitu. Cuman kalau dengan pemikiran kita yang istilahnya yang notabene bukan pesantrenan lah. Seperti saya kan tidak pernah sih mondok dulu. Cuman hasil dari mondok itu yang paling yang ilmu yang didapat itu yang paling berbekas sampai sekarang itu hanya satu, itu masak liwet. Masak liwetnya aja. Kalau orang Sunda bilang itu
kastrol gitu apa katanya. Ya seperti itu. Meskipun mungkin masih ada sedikit-sedikit lah gitu. Cuman ya kalau sekarang kan sudah tua begini, banyak yang hilangnya, banyak yang. Cuman itulah. Jadi di samping nggak benar juga nanti hasilnya nggak barokah kalau kita bekerja dengan bantuan jin tadi. Dan itu juga saya rasa tidak mungkin, yang pasti yang kalau bayarannya besar ya itu karena kemampuannya memang bagus gitu ya, memang kemampuannya memang skill gitu, bukan pada hal-hal yang mistis seperti itu. Karena kalau kalau benar gitu ya, kalau benar dibantu jin itu masih mending kalau tidak ada, tanpa ada perjanjiannya. Kalau ada perjanjian kan bagaimana? Itu kan jin dengan manusia itu berbeda dimensi ya, sahabat bikin baju. Berbeda dimensi ruang dan waktu. Bagaimana nanti kalau si jinnya itu minta kontrak misalnya. Kontrak kalau kamu sudah kaya, sudah dapat harta banyak dari hasil kamu meminta bantuan saya, kamu harus bantu saya di alam saya. Bagaimana kalau ada permintaan seperti itu? Kalau kita harus berpindah tempat, maaf saya bikin baju barusan karena saya lagi tadi kan membahas masalah baju, jadi tiba-tiba saya dipanggil, kontak ya tadi melalui WA, dan langsung dibawa main ke sana ke dimensi mereka gitu. Jadi tadi itu berpindah alam sebentar dan saya sangat kaget kan, ada apa? Kok saya diajak ke sini katanya. Enggak katanya, ada oleh-oleh mereka itu kan jin-jin yang baik-baik itu. Kemarin katanya baru pulang dari Qatar nonton timnas. Dibawa oleh-oleh ini. Karena saya katanya meluruskan gitu yang sering diceritakan orang-orang yang kurang benar gitu. Padahal mereka itu katanya tidak pernah ikut campur dengan urusan, apalagi bantu tukang jahit. Mereka tidak pernah kursus jahit di sana itu. Nah, mereka berterima kasih, dan ini dikasih oleh-oleh, ada ini dari Qatar katanya, ada pisang, ada seroja, kokosan juga ada, sama duku, sahabat bikin baju. Ini nanti komen aja ya yang mau ini oleh-oleh dari Qatarnya. Kayak insya Allah dikirim ke sana ke tempat sahabat bikin baju. Alhamdulillah, ternyata kan itu jin juga ada yang baik, ada yang jahat. Dan yang baiknya nggak mau dibilang jadi untuk dijadikan tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya diminta perlindungan, nggak mau mereka. Karena mereka juga tugasnya sama seperti kita, yaitu beribadah kepada Sang Holik yang Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sahabat bikin baju yang khususnya yang seprofesi ya, yang menjahit seperti saya, untuk agar kita bisa seperti orang yang dibantu jin tadi itu ya, kita gajiannya besar ya, kita tingkatkan aja skill kita ya, belajar terus, belajar dan belajar, jangan berhenti belajar. Karena yang namanya belajar kan, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat juga. Menjelang kita ke liang lahat kita harus terus belajar. Dan itulah sahabat bikin baju untuk malam hari ini. Maaf banyak nyamuk ini, dan saya juga masih banyak PR ini ya, banyak kerjaan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya semoga kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa bersama-sama lagi di channel Ajis Taylor ini. Dan jangan lupa sahabat bikin baju, agar kita bisa fit besoknya kerja, badan kita fit, bisa lembur, tapi jangan kelewatan juga lemburnya ya, jangan sampai datang penyakit baru lagi kepada kita. Makanya tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tambah olahraga sekarang, makanan yang sehat.
kopi boleh tapi jangan kebanyakan, jaga lambung gitu ya. Dan terakhir, salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.